Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah, Zat yang maha kuat, maha adil, maha bijaksana, satu-satunya pencipta, pemilik, penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan, terjangkau tidak terjangkau oleh mata kita sebagai manusia, makhluk atau salah satu makhluk sang pencipta. Dia maha adil, dia maha keras siksaannya, dan juga maha luas rahmatnya. Tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sekutu bersamanya dalam setiap kegiatannya. Dia dengan kemahasempurnaannya dan kemahamuliaannya telah memudahkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka selalu basahi lidah dan bibir kita dengan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu kepada manusia terbaik, manusia yang tidak dipilih oleh sang pencipta Allah secara langsung sebagai penutup risalah langit. Tidak ada lagi nabi dan rasul atau utusan setelahnya. Manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya oleh sang pencipta Allah. Manusia yang telah diperintahkan untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Menciplak hidup manusia terbaik ini adalah kebahagiaan, ketentraman hidup, juga kemenangan dari musuh-musuh, selalu mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi di muka bumi ini. Karena semua itu tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini. Dan mengucapkan satu kali saja salam hormat kepadanya akan dibalas oleh sang pencipta Allah secara langsung dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan makna rahmat adalah diberikan jalan keluar dari permasalahan, diberikan kesehatan, dipenuhi kebutuhannya, dimaafkan kesalahannya. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama tentu saya pribadi mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang berada di Amerika ini, terutama di kota Los Angeles, atas undangannya dan kepercayaan yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan hal ini akan sesuai dengan niat Bapak Ibu sekalian, mendapatkan manfaat ilmu agama apa yang telah Allah amanahkan kepada kami, dan juga kita semuanya diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling berbagi dan mempelajari agama. Karena majelis ilmu dalam agama itu adalah salah satu atau bisa dikatakan satu-satunya pondasi di dalam agama kita untuk mendatangkan keimanan. Jadi landasan agama kita memang ilmu. Sampai Rasulullah SAW sangat gembira kalau ada orang-orang yang datang untuk menuntut ilmu agama, sambil bersabda, marhaban bi talabatil ilm, selamat datang para penuntut ilmu. Dan juga beliau sangat gembira kalau melihat para sahabat sibuk dengan ilmu, baik itu mempraktikkan, mempelajari atau mengajarkannya. Ilmu agama ini kalau sudah dipelajari Bapak Ibu sekalian akan mendatangkan keimanan. Dan keimanan kalau sudah tertanam dalam hati setiap orang di antara kita, maka dia akan berubah dari buruk menjadi baik, dari bodoh menjadi pintar, penakut jadi pemberani, pelit jadi dermawan. Banyak sekali hal yang dia bisa dapatkan. Dan tentu kita terdongkrak dengan keimanan tersebut untuk mengerjakan semua perintah Sang Pencipta dan juga meninggalkan larangannya. Jadi mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita. Dan sedikit saya sebutkan keutamaan majelis ilmu teman-teman sekalian. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Bukhari. Tidak ada orang yang berkumpul untuk mempelajari ayat-ayat Allah, dalam riwayat yang dikatakan di rumah Allah, ya, kecuali akan turun bersama mereka malaikat yang membawa rahmat dari langit. Dalam riwayat yang dikatakan siapapun yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu agama, maka dia akan terus dinaungi oleh malaikat sampai dia kembali. Riwayat lain juga dikatakan dia di jalan Allah sampai dia kembali. Juga dari riwayat lain yang menjelaskan kata Nabi SAW, siapa yang keluar dari rumahnya ingin menuntut ilmu agama, maka dia akan diberikan pahala haji yang lengkap, ya, sampai dia kembali. Jadi ini sebuah keutamaan, makanya kita harus mengikhlaskan niat kita. Itu yang pertama saya ucapkan, itu jazakumullah khairan, terima kasih atas undangan ini. Semoga saja kita semua diikhlaskan niat. Dan juga saya mohon doanya kepada Bapak Ibu, mudah-mudahan perjalanan kami selama di negeri ini bisa membawakan keberkahan dan dimudahkan oleh Allah bagi masyarakat Indonesia secara khusus yang akan kami bertemu, dan juga umumnya
untuk manusia yang mungkin bisa mendapatkan hidayah dari ceramah-ceramah ini insyaallah. Baik, saya sebenarnya belum menentukan judul khusus pada pertemuan-pertemuan kita selama di Amerika ini. Tapi saya mendengar ada salah satu jemaah Indonesia kita meninggal dunia ya, semalam. Maka saya berpikir untuk menyampaikan tema tentang kematian. Dan ini mungkin hal yang semua muslim harus memahaminya. Baik, kita akan beranjak daripada surah Al-Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semua yang bernyawa pasti merasakan melalui proses kematian, dan semua yang kalian lakukan selama di dunia akan diperlihatkan nanti pada hari kiamat, baik atau buruknya. Barang siapa yang berhasil hari kiamat nanti terselamatkan dari api neraka dan masuk ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita Bapak Ibu sekalian, sehebat apapun Bapak Ibu menjaga kesehatan, menjadi seorang olahragawan misalnya, mengkonsumsi makanan dan vitamin yang paling bagus, tinggal di lokasi yang udaranya paling sejuk, jauh dari apa saja yang bisa menyebabkan penyakit, baik itu bakteri, polusi dan yang seterusnya atau yang lainnya. Semua teman-teman kalau sudah tiba masa ajalnya mati, pasti mati. Walaupun dia hebat, Bruce Lee seorang ahli bela diri kan, mati. Siapapun dia, mau sehat, mau sakit, mau tua, mau muda, mau laki-laki, mau perempuan, mau turunan Arab, mau orang bule, mau orang Melayu, mau orang hitam dari Afrika, mati kalau saatnya sudah datang. Tidak akan pernah kita bisa luput dari situ. Dan secara rasional juga, Bapak Ibu coba renungi saja, ini secara contoh akal. Kalau kita review waktu kita dari sekarang 100 tahun ke belakang, artinya hari ini ada orang hidup umurnya 101 tahun misalnya ya, kalaupun dia hidup. Tapi pertanyaannya, ada nggak orang yang sampai umur seperti itu ya? Kalaupun ada 1, 2, 10, anggap 1000 orang seluruh dunia. Tapi mana yang lainnya? Mana yang sama tanggal lahirnya, yang sama bulannya, yang sama tahunnya? Mereka meninggal. Begitu pula kalau kita balik Bapak Ibu sekalian, kalau dari malam ini kita hitung 100 tahun ke depan. Kalau yang hadir misalnya di sini anak-anak kita umurnya 5 tahun lah misalnya. Saya ada beberapa anak kecil, nanti umurnya 105 tahun ke depannya. Apakah dia masih hidup? Allahu a'lam. Tapi Allah sudah mengatakan, dan ini tidak bisa dipungkiri. Jangankan kita, manusia-manusia yang terbaik pun dari para nabi-nabi, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, semuanya sudah meninggal dunia. Artinya kita pasti melaluinya. Juga dijelaskan dalam surah Al-Jum'ah, Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah hai Muhammad kepada semua manusia, bukan cuma pengikut Nabi Muhammad SAW, mati yang kalian lari darinya pasti akan menemui kalian, tidak bisa lolos. Lalu kalian akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nyata, Allah SWT. Dan dia pasti akan memberitahukan apa yang sudah kalian kerjakan. Jadi ayat-ayat dalam masalah ini cukup banyak Bapak Ibu sekalian berbicara masalah ini. Saya sudah kasih contoh rasional tadi. Hanya saja ada beberapa hal yang saya ingin tekankan berhubungan dengan masalah kematian. Ada perbedaan dasar Bapak Ibu sekalian antara kematian bagi orang beriman dan saleh juga salehah
dengan kematian bagi orang yang fasik atau kafir. Fasik artinya muslim tapi masih banyak dosanya. Maka ini dikategorikan sama. Prosesinya dengan orang kafir bersama orang beriman tentu berbeda. Kalau orang beriman teman-teman sekalian, dia adalah awal segala kebahagiaan. Jadi kalau selama hidup Bapak Ibu sudah coba menjadi orang yang baik, yang halal nikmati, yang diperintahkan oleh Allah kerjakan, yang haram ataupun makruh tinggalkan. Nikmati kehidupan itu, kemudian Bapak Ibu mati, udah. Ini awal segalanya, bukan akhir segalanya. Jadi kalau ada kerabat kita meninggal dalam keadaan beriman, orang tua kita, kakek kita, saleh, salehat, maka beritakan berita gembira kepadanya. Ini contohnya adalah beberapa sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, sahabat-sahabat Nabi. Itu kalau mereka mau meninggal dunia, teman-temannya pada datang. Lalu mereka bilang apa? Berita gembira buat kamu. Karena sebentar lagi kamu akan bertemu dengan Tuhanmu Allah, bertemu dengan kekasih kita semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kamu akan mendapatkan surga yang dijanjikan. Begitu orang beriman kalau mau meninggal mereka saling menyampaikan berita gembira. Karena kita yang masih hidup harus nunggu ajal, baru bisa menuju ke sana. Dia sekarang sudah akan menemui itu. Jadi bagi orang beriman, mati itu adalah awal segalanya, bukan akhir segalanya. Kita masih bicara lingkup orang yang meninggal, nanti kita akan bahas keluarga yang ditinggal. Kalau orang fasik, fasik ini istilah orang muslim tapi masih banyak dosanya. Dengan orang kafir, ini bahaya ini. Ini bisa kita katakan akhir segalanya buat dia. Karena berbahaya buat dia. Konsep dasar dalam agama Islam, akhirat itu cuma ada dua tempat. Surga atau neraka. Kenikmatan abadi atau siksaan yang abadi. Susah. Ini. Kalau orang fasik dan orang kafir ini masuk neraka. Cuma bedanya orang fasik dimasukkan ke neraka sampai dosanya bersih. Baru masuk surga nantinya. Karena kata Nabi SAW akan dikeluarkan dari api neraka siapapun dalam hatinya ada kalimat La ilaha illallah atau keimanan walaupun hanya seperti biji sawi. Dibersihkan semua dosanya dulu. Juga kata Nabi SAW akan dikeluarkan dari neraka nanti orang-orang mukmin yang tadinya meninggal punya dosa tidak sempat taubat sampai mereka berwarna hitam kelam dan hangus seperti kayu yang terbakar. Kemudian mereka akan dilemparkan ke sungai kehidupan yang ada di depan pintu surga. Lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya tanaman-tanaman yang ada di aliran air. Tidakkah kalian lihat tanaman itu masih lemah dan berwarna kuning kehijau-hijauan? Maka kata Nabi SAW, begitulah mereka. Tapi kalau orang kafir, orang munafik, pura-pura Islam, ya, dan dia tahu dirinya bukan muslim, serta orang musyrik, orang yang mempartnerkan Allah dengan makhluknya, masih sembah-sembah berhala walaupun dia ngaku muslim, ya. Ini juga akan kita banyak singgung nanti pada saat membahas masalah ruqyah syariah di hari Sabtu insyaAllah, tentang masalah bahayanya perbuatan syirik. Orang banyak tidak faham nih. Ini akan berbahaya buat dia, karena perbuatan syirik ini bisa mengekalkan di api neraka kalau dia syirik besar, seperti menyembelih untuk selain Allah, memohon-mohon pada dewa, ya, pada penjaga gunung, pada penjaga laut, dan seterusnya. Ini semua, atau menjadi dukun, ya. Ini akan bisa membuat syirik besar. Kalau tidak sempat taubat sebelum meninggal, maka dia akan kekal di dalam api neraka, ya. Maka kematian bagi mereka ini adalah akhir segalanya. Udah habis, nggak bisa lagi taubat, ya. Nggak bisa lagi mereka bertaubat kalau sudah meninggal, ya. Orang-orang fasik bisa dimaafkan kalau memang banyak keluarganya mendoakan dan istighfar untuknya, tapi itu kalau seandainya. Kalau tidak, maka akan jadi masalah buat dia. Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian, menyuruh kita selalu mengingat kematian agar kita sadar kalau dunia ini sebentar. Seperti misalnya dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan ini disebutkan di nomor 1210, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzatil maut." Atau yakni al-maut. Perbanyaklah kalian mengingat kematian itu, karena kematian itu adalah penghancur segala kenikmatan dunia.
Dunia ini Bapak Ibu sekalian, yang Bapak Ibu sekarang kejar, kita beli baju yang bermerek, kita pakai tas yang bagus, kita pakai kendaraan yang bagus, kita pakai bangun rumah yang mewah. Dunia, mau tahu buktinya itu hanya sekedar dunia? Pada saat kita meninggal, adakah yang Bapak Ibu bawa ke liang lahat? Tas bermereknya kah? Mobilnya kah? Mobil kita paling jauh parkir di pakar kuburan. Rumah kita dan semua peninggalan yang kita tinggalkan hanya akan dikatakan, oh itu punyanya bapak itu ya, oh itu punyanya ibu itu ya, sebatas itu saja. Oh ini dulu sepatunya dia, oh ini tasnya dia, oh ini mobilnya dia, selesai. Begitulah dunia yang Allah mengatakan mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu sebenarnya. Di dalam Islam kita jangan salah Bapak Ibu sekalian, kita dibolehkan menikmati. Bapak Ibu jangan fahami tadi dari perkataan saya, oh berarti saya nggak boleh pakai mobil yang bagus, nggak boleh punya rumah bagus. Tidak. Pakai yang terbaik. Nikmati makanan yang terbaik. Kita disuruh makan makanan halalan thayyiban. Halal yang Allah bolehkan dan thayyibah. Thayyibah itu berkualitas. Kalau kita masuk ke supermarket misalnya kita lihat anggur ada kualitas A, harganya contoh kalau di sini mungkin $10 atau $30 misalnya. Kualitas B lebih murah, mungkin cuma $5 misalnya. Lalu kita beli yang $10 atau $30 tadi, itu tidak berdosa, malah boleh dalam Islam. Kita boleh menikmati nikmat yang sedang Allah berikan, Ada sabda Nabi SAW yang lain berbunyi, Innallaha yuhibbu an yara athara ni'amihi ala abdi. Ini sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan hadis Hasan Sahih, yang artinya Allah sangat suka melihat bekas nikmatnya yang ada pada hambanya. Allah nggak larang kita nikmati, tapi yang penting halal dan thayyib berkualitas, gitu kan? Tapi jangan menjadikan itu sebagai target utama kehidupan, sehingga jor-joran, ribut-ributan, berebut, saling bunuh-membunuh hanya karena tanah warisan, hanya karena apalah ya, uang, hanya karena jabatan. Itu semua dunia akan ditinggalkan. Nggak ada gunanya buat kita sebenarnya. Dinukil oleh Imam Qurtubi rahimahullah dalam kitab beliau namanya At-Tadhkirah, mengingatkan masalah kematian. Beliau bilang, di zaman dulu pernah dinukil kisah, ada dua orang bertengkar di Irak. Ini kisah nyata dulu. Dikatakan di kisah nyata karena dinukil oleh para ulama ya. Imam Qurtubi punya tafsir yang terkenal, tafsir Ahkam Al-Quran, masyhur sekali tafsir beliau dan bicara masalah hukum Al-Quran. Beliau bilang dalam bukunya ini, pernah ada dua orang lagi bertengkar ribut memperebutkan tanah. Lalu tiba-tiba ada satu orang lewat, lalu orang yang ketiga ini berkata, andai saja Allah memberikan bukti kepada keduanya agar jangan lagi mereka bertengkar, dibuatlah batu bicara. Ya, semoga Allah membuat tanah itu atau batu itu bisa bicara. Di dekat dua orang yang lagi bertengkar ada batu. Tiba-tiba batu itu berbicara mengatakan, hai kalian berdua, apa yang membuat kalian bertengkar? Memperebutkan tanah ini kah? Mereka berdua tiba-tiba saja Bapak Ibu sekalian kaget dan berhenti, lihat batu bicara. Lalu batu itu terus mengatakan kata-kata dengan hikmah Allah. Allah mampu membuat apapun berbicara. Maka batu itu mengatakan, ketahuilah, saya ini adalah dulu seorang raja sekian ribu tahun yang lalu, dan saya menguasai wilayah sekitar sini. Pada saat saya mati, saya dikuburkan di pemakaman kerajaan. Berjalan waktu, setelah kerajaan saya runtuh, habis semuanya, sudah nggak ada lagi kekuasaan, maka kuburan kami dibongkar oleh orang-orang. Diangkatlah semua kuburan tersebut, dibongkar, dan bagian tubuh saya yang sudah tercampur dengan tanah dibuat menjadi bejana. Bejana biasa untuk wadah minum, dulu dari tanah liat. Dia bilang, saya menjadi bagian tubuh saya menjadi bagian dari bejana. Lalu dipakailah oleh pemilik rumahnya untuk minum. Setelah itu, bejana itu pecah, saya pun dibuang di satu tempat yang tidak dianggap berguna. Padahal dulu saya ini raja. Kemudian setelah itu, datanglah orang-orang mengambil tanah tersebut untuk dibuat jadi bangunan, dirangkaikan menjadi batu-batu. Lalu jadilah saya bagian dari dinding rumah seseorang. Setelah berjalan waktu sekian lama, orang itu meninggal, rumahnya pun hancur, maka terjadilah pecahan-pecahan batu, dan ini saya sekarang. Apakah kalian berebut hanya untuk itu saja? Hanya untuk ini? Padahal ujung-ujungnya kalian akan tinggalkan nanti.
Teman-teman sekalian, ada juga sabda Nabi SAW yang mulia. Di dalam hadis Bukhari Muslim, kalau anak Adam meninggal dunia, kata Nabi SAW, maka akan ikut ke kuburannya 3. Yang pertama keluarganya, yang kedua adalah hartanya, dan yang ketiga adalah amalnya. Ini kebetulan ada saudara kita di sini yang meninggal, semoga Allah maafkan segala kesalahannya dan Allah ganti kesalahan menjadi pahala insyaallah. Serta kita yang belum meninggal, semoga Allah mudahkan untuk tobat dan beramal saleh. Keluarganya juga yang ditinggal mudah-mudahan diberikan kesabaran, dan kita akan jelaskan nanti bagaimana caranya sabar itu. Kita masih bicara masalah orang yang mati dulu, nanti kita akan masuk ke orang yang ditinggal. Kalau anak Adam meninggal akan ikut ke kuburan 3, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dan akan pulang 2, keluarganya dan hartanya. Di sini kerabat almarhumah yang sudah meninggal, semoga Allah maafkan. Kalau besok misalnya dimakamkan atau kapan dimakamkan ini, pada saat dimakamkan nanti, kira-kira berapa lama Anda akan menunggu di kuburan? Sejam? 2 jam? Adakah di antara kerabat atau kita kalau jadi kerabat, kalau ada teman kita atau kerabat kita meninggal dunia, adakah di antara kita yang bersedia nginap sehari di kuburan? Tidak usah kita bicara antara suami istri, karena kadang-kadang kalau bercerai masih ada namanya mantan istri, mantan suami. Kalau ibu sama anak, ibu-ibu pasti paling sayang anak-anaknya. Kalau anaknya meninggal, ada yang mau tinggal di kuburan nginap sehari temani anaknya? Itu secara rasional, dan Rasulullah SAW tidak mungkin salah dalam penyampaian wahyunya. Kata beliau, keluarganya akan pulang ke rumah, nggak ada yang nginap, paling lama sejam. Baik, yang kedua hartanya. Kalau kita punya mobil, anggap mobil yang paling mahal. Saya nggak tahu di sini di Amerika apa jenis mobilnya. Yang jelas teman-teman lebih tahu, anggap mobil paling mahal yang dia punya. Paling jauh parkir di mana? Di pagar kuburan. Nggak bakal masuk di liang lahat. Setelah itu dibawa pulang oleh ahli waris dan jadi warisan mereka. Yang tinggal bersama dia yang ketiga, amalnya. Yang selama ini Bapak Ibu selalu lalai, masih malas sholat, masih nggak mau puasa, masih nggak mau baca Quran, itu sebenarnya akan menemani kita di kuburan. Kita sibuk mengurus anak kita, kita sibuk mengurus harta kita, investasi kita, pekerjaan kita, tapi kita lupa yang sebenarnya akan menemani kita di kuburan. Ini fakta Bapak Ibu sekalian. Dan orang yang cerdas dari kita, orang yang mendengar kebenaran tersebut, dia terima lalu dia praktekkan. Bapak Ibu hadiri majelis ilmu seperti ini, tujuannya bukan seremoni di sini. Saya juga datang jauh-jauh dari Indonesia ke sini, Masya Allah, dengan 20 jam lebih penerbangan, bukan untuk meramaikan majelis ini. Bukan hanya kita ngobrol-ngobrol, bukan. Ada tujuan di sini. Kita mau membahas apa nih? Panduan hidup saya apa nih? Mana halal, mana haram, mana yang boleh, mana tidak boleh nih, supaya saya selamat nih. Itu yang kita inginkan. Ini bukan testimoni Bapak Ibu sekalian, bukan datang ke majelis kita tes aja deh, cocok nggak pengajiannya, bukan itu. Bukan itu. Jangan hadir untuk itu teman-teman. Hadir untuk tahu apa nih peringatan Sang Pencipta kepada saya supaya saya bisa amalkan. Apa yang saya bisa bawa pulang. Efek majelis ilmu yang dihadiri dengan keikhlasan dan disampaikan dengan keikhlasan itu besar sekali. Nanti akan ada perasaan takut melanggar hukum Allah. Kita jadi semangat mau ibadah. Itu target majelis ilmu, itu penting. Jadi kita harus sadar teman-teman, Allah dengan kemahasempurnaannya tidak akan menurunkan tangan dari langit memberhentikan kita dari dosa. Banyak orang menghayal teman-teman, ya. Kapan kamu taubat? Ya, nggak tahu kapan. Seakan-akan berharap nanti Allah turunkan tangan dari langit berhentiin. Ya. Wahyu sudah turun peringatin. Allah bilang, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang mau beriman, mau patuh silakan. Siapa yang mau kafir, silahkan. Allah nggak paksa. Allah nggak paksa. Jadi kalau dengar pengajian itu, tujuannya, oh ini panduannya, terapkan. Karena kalau kita tidak terapkan, maka Allah akan mendatangkan cobaan-cobaan yang membuat kita jadi mau terapkan nanti. Tapi kalau begitu ada peringatan, kita langsung dengar, oh iya ya, terus terapin, itu akan aman. Kita akan aman.
Dari sisi lain Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak Bapak Ibu berpikir supaya hidupnya enak saja. Pada saat hidup enak, pada saat mati enak, di akhirat juga dapat yang terbaik. Sederhana. Nikmati halal, tinggalkan haram. Kerjakan perintah, tinggalkan larangan. Sederhana itu saja konsepnya. Begini memahaminya. Bapak Ibu sekalian, yang halal itu banyak sekali. Banyak. Yang haram itu sedikit sekali. Kenapa kita harus masuk ke yang haram? Saya kasih contoh. Allah haramkan babi, nggak boleh babi, haram. Allah ciptakan, ini loh babi, ini mukanya babi, ini suaranya, ini warnanya, ini bahasa Inggrisnya, ini bahasa Indonesianya, ini bahasa Arabnya, ini dijelasin semua. Jangan makan, haram. Baik, Allah ganti apa? Sapi, kambing, ayam, kelinci, rusa, ya semua hewan di air, ikan, cumi, udang. Lihat yang halal banyak nggak? Kenapa harus masuk yang haram? Baik, Allah larang minuman keras, nggak boleh khamar, jangan minuman keras, memabukkan. Seluruh dunia tahu, oh beralkohol memabukkan. Saya yakin, subhanallah, tadi saya bicara sama Pak Farhat di pinggir jalan, beliau memberikan saya satu informasi sederhana. Ustaz, di sini betul minuman keras ada, tapi orang tidak ada minum di pinggir jalan bawa-bawa botol bisa ditangkap sama polisi. Mereka sendiri tahu itu minuman tidak baik sebenarnya. Bisa ganggu orang gitu kan. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, khamar dilarang. Allah berikan kita hawa nafsu, mau makan, mau minum. Gak mungkin Allah larang. Kalau Allah larang, diberikan hawa nafsu makan daging nih, semua daging haram. Kita wajar melanggar kan? Tapi ini enggak, yang haramnya sedikit. Allah larang khamar, diganti susu, madu, sirup, air putih, banyak gantinya. Allah berikan kita syahwat. Normal kita suka laki-laki, yang perempuannya, yang laki-laki suka perempuan, normal sekali. Allah bilang dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah mengatakan kami hiasi dalam jiwa setiap orang itu, laki-laki suka hub syahwat. Hub itu rasa suka. Syahwat itu diikuti dengan keinginan untuk biologis. Mau tatap, mau sentuh, mau cium, mau letakkan kemaluan di kemaluan. Allah bilang gitu, memang Allah bebankan. Karena kalau tidak ada syahwat, tidak akan ada keturunan manusia. Kita jadi tidak mau biologis. Allah berikan potensi itu. Tapi perhatikan, yang melampiaskan dengan cara bukan ikuti panduan Allah namanya zina. Yang melampiaskan dengan cara yang Allah larang, yang Allah bolehkan namanya nikah. Zina sama nikah sama saja. Sama saja itu. Cuma sama dalam arti kata tujuan utamanya pelampiasan biologis. Cuma ini larang, ini dibolehkan. Nikah sama zina bedanya jauh sekali. Zina, subhanallah, Allah kasih potensi takut. Kita kalau mau zina, dimasukkan dalam Allah, dalam hati takut. Takut dilihat orang, takut ketahuan, takut hamil di luar nikah. Perempuan kalau hamil di luar nikah, malu jalan. Kalau dia hamil, orang tanya, hamil ya? Malu, ditutup, bahkan banyak aborsi terjadi. Gugurkan. Ya. Kenapa? Kan tadinya dia suka sama itu laki-laki. Tapi itu fitrah, orang takut. Dan para ulama mengadakan penelitian sampai kepada orang-orang non-muslim. Mungkin di sini teman-teman banyak interaksi. Kalau ditanyakan mereka biologis dengan pasangan halalnya sudah nikah lah, dengan walaupun dengan agama dia, dengan dia kumpul kebo saja, mana bedanya? Bisa bedain enggak? Pasti mereka sendiri bisa bedain. Kalau di sini setelah akad nikah 5 menit, saya nikahkan kamu, kata wali perempuan, dengan anak saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini. Laki-laki mengatakan, jadi seperti laki-laki itu ayahnya bilang apa sih perempuan? Saya serahkan kamu amanah ini ya, ambil alih nih. Kamu sekarang tanggung jawab, bukan saya lagi. Dia bilang, ya saya terima nikahnya, saya siap bertanggung jawab. Gitu kan? Baik, dengan Fulana bin Fulan, kata para ulama fikih, walaupun dia bilang saya terima nikahnya sudah sah. Walaupun dia tidak sebut nama perempuan, karena ayahnya sudah sebut tadi. Ya. Dia bilang saya terima nikahnya maka sah. Baik, kurang dari 5 menit kalimat ini. Mereka masuk di kamar, semua orang tahu. Di rumah mertuanya pun dia tinggal masuk kamar, orang tahu dia akan biologis. Tapi dua-duanya lakukan kegembiraan, dengan kegembiraan. Orang menikah beda dengan orang zina masuk di hotel takut-takut. Ini enggak, berani, dengan gembira, dengan senang, sampai dibahasakan dengan bulan madu, ya, dengan mereka bersenang-senang.
Maka pada saat itu pun kalau hamil pun, ya, maka si perempuannya bangga. Jalan hamil, ada suaminya. Hamil ya bu, iya alhamdulillah sudah 3 bulan, sudah 4 bulan. Gak ada rasa ragunya. Anaknya lahir juga dia gembira, anaknya sah. Maka Bapak Ibu sekalian, pertanyaan kecil, kenapa harus haram? Kenapa tidak halal? Kalau halal itu sedikit, haram banyak, mungkin ini enggak, terbalik kok. Makanan juga begitu. Sama juga kalau kita lihat nikmatnya Allah dalam keseharian, dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Lebih banyak nikmat daripada cobaan loh. Coba Bapak Ibu hitung dalam 1 tahun 365 hari, mana lebih banyak, sehat atau sakit? Mana lebih banyak Bapak Ibu sekalian kita lapar atau kenyang? Kenyang. Kita lapar paling sehari 2 kali 3 kali, habis itu makan selesai, berjam-jam bisa bertahan kan? Kalau kita tidak diberikan nikmat kenyang, maka tentu kita tidak akan hidup sampai sekarang. Jadi selalu cobaan itu lebih sedikit daripada nikmat. Nikmat itu banyak. Kalau kita rentet umur kita misalnya sudah ada di sini, masya Allah yang sepuh misalnya di atas 60 tahun, 70 tahun, rentet hidupnya kira-kira berapa tahun ke belakang, mana lebih banyak nikmat, kenikmatan atau cobaan? Cobaan pasti datang, karena suka duka kehidupan itu, gitu ya. Sudah nggak ada ceritanya hidup ini kalau tidak ada suka dukanya, ya. Kalau film pun semuanya datar, nggak ada penjahatnya, nggak ada orang nonton filmnya itu. Memang harus begitu warna-warni kehidupannya kan gitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, yang saya ingin titik beratkan, tidak usah kita masuk ke zona yang haram. Coba tahan diri di situ, halal aja, udah selesai. Toh kita juga bahagia, kan gitu. Kenapa harus masuk ke zona ini? Dosa itu Bapak Ibu sekalian untuk dikenal dan dijauhi. Dosa itu untuk dikenal dan dijauhi. Amal soleh untuk dikenal dan diamalkan. Jadi tidak usah Bapak Ibu bilang, saya mau coba itu minuman keras, bagaimana rasanya. Nggak usah coba. Kita yang penting tahu, oh ini bahayanya, ini sudah selesai. Minum susu, minum madu yang enak, yang sehat-sehat saja, sudahlah. Gitu kan? Kenapa kita harus teman-teman sekalian balap-balap dulu motornya, ugal-ugalan, sudah tahu kalau jatuh bisa luka. Nggak apa-apa, saya mau coba. Ini ngawur ini kan? Nanti luka baru kesakitan. Untuk apa? Nggak usah jalan baik-baik aja, nggak usah balap-balap, aman kan? Sekarang Bapak Ibu kalau bawa mobil, bawa motor, jalan sesuai dengan jalur, lampu merah berhenti, jalan yang sesuai dengan kecepatan diatur, kan aman. Nggak pernah khawatir dengan polisi, nggak pernah khawatir dengan semua, kan gitu. Itu saja, jadi begitu. Dan itu orang soleh dan soleha maksudnya. Orang yang baik di sini teman-teman sekalian. Orang yang soleh dan soleha, orang yang coba menerapkan yang halal, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan, maka teman-teman sekalian, orang seperti ini nanti tidak takut dengan mati sama sekali. Bahkan Bilal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, waktu ditanya tentang kematian, beliau mengatakan marhaban bil maut. Selamat datang kematian itu. Selamat datang. Siapa yang takut mati? Toh saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah zakat, saya sudah haji, saya selama ini kerjakan perintah, saya sudah coba tinggalkan larangan, saya nggak punya masalah sama orang-orang, sudahlah. Berarti sudah tiketnya sudah aman, first class itu. Masuk ke sana, gitu kan? Masuk ke surga, tanpa hisab bahkan. Di dunia dapat enak, namanya harum, di akhirat juga baik. Bapak Ibu subhanallah, kita kalau jadi orang baik, kita kalau coba menerapkan agama ini mengajarkan baik semua ya. Seperti misalnya kita disuruh jujur, amanah, tanggung jawab, baik sama orang, jenguk orang sakit ya. Apa saja kita lakukan, agama semua perintahkan kebaikan, tidak ada keburukan. Dan Allah suka kita, manusia suka kita, dan akhir kehidupan kita bahagia. Semua yang agama larang, bohong, nipu, zalim, apalah ya, ngambil haknya orang lain, ini agama larang. Allah benci, diancam dengan dosa yang berat, manusia juga dibuat benci. Itu sudah alami. Ada orang lewat tiba-tiba kita gebukin, orang tidak suka. Ada orang lewat kita senyum, orang semua suka. Agama sudah ajarin sebenarnya. Ikuti perintah agama jadi baik, Allah suka sama kita, manusia suka sama kita. Hidup kita kenapa harus buat masalah? Kan gitu. Dimanapun kita berada, tidak usah buat masalah sama manusia, sama Allah, sama Allah SWT. Tenang-tenang saja gitu. Dan bagi teman-teman sebaliknya yang masih terus lalai dengan urusan dunia, kita boleh nikmatin dunia, tapi jangan jadikan target teman-teman. Sampai kapan kita mau dalam kelalaian ini?
Jangan sampai kita nanti karena lupa dengan akhirat, lupa dengan Allah, tidak jalankan perintah. Kita nikmati selalu yang haram. Padahal sebenarnya haram itu selalu membawa kepada kesempitan jiwa ya. Nggak ada orang mencuri, nggak ada orang bohong, nggak ada orang zina. Kemudian hatinya hidup bahagia. Nah, percaya Bapak Ibu sekalian, tidak ada ketenangan jiwa. Gelisah, kayak orang ketakutan sendiri. Dia kalau mencuri misalnya $100 nih, dia begitu dengar kalimat $100, ya, maka dia bayangkan dirinya. Begitu dia dengar ada $100, dia ingat dia curi $100, ketakutan sendiri. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada manfaatnya buat dia, sama sekali tidak ada manfaatnya. Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada orang-orang yang seperti ini dalam hadis beliau, diriwayatkan Baihaqi dalam Syu'abil Iman, perbanyaklah kalian pengingat atau mengingat pemutus kelezatan dunia. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu pemutus kelezatan dunia? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kematian. Kemudian seorang tabi'in yang masyhur dengan kalimat-kalimat peringatannya yang sangat baik, beliau mengatakan, namanya Dahhak rahimahullah. Dahhak berkata, tidak ada orang yang dikaruniahi, ya, ada 3 hal ya. Man aktsara dzikral mauti ukrima bi thalathati asya. Barang siapa yang banyak mengingat mati, dia tahu dia akan kembali dan akan mati, maka dia akan dimuliakan dalam hidupnya dengan 3 perkara atau 3 perasaan. Yang pertama, ta'jilut taubati wa qana'atil qalbi wa nasyatil ibadah. Dia bilang yang pertama adalah dia merasa mendapatkan dia akan merasa segera bertaubat. Kalau siapa yang selalu ingat kematian, dia segera bertaubat kalau punya kesalahan. Seperti orang kalau dia kerja di kantor buat salah, langsung minta maaf karena dia takut dikeluarkan atau dihukum. Yang kedua, dia dikasih qana'atul qalb, hatinya selalu merasa cukup dengan yang sudah ada. Dan yang ketiga, nasyatil ibadah, selalu semangat ibadah. Itu orang kalau ingat mati, oh saya akan mati. Sekarang Bapak Ibu sekalian begini, kalau misal ini contoh saja, ada orang lagi sakit keras dan mungkin dia sudah merasa akan menjelang meninggal. Pada saat itu ada temannya datang, tetangganya datang lalu berkata begini, Pak, Bu, tetangga si fulan itu lagi gosipin Anda. Kira-kira kalau dokter sudah bilang, ini kayaknya umurnya sudah nggak bisa lagi nih, maksimal 2 minggu, masih mau siap berantem lagi? Hah? Masih mau layani, mana tuh yang ngomongin saya, ngamuk-ngamuk? Sudahlah, dia tahu dokter bilang dia sudah mau mati, ya. Umurnya tinggal 2 minggu karena kena penyakit ini dan penyakit itu. Ada orang ambil hartanya nggak bayar, sudahlah. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kita jangan tunggu dokter vonis begitu. Tanpa divonis pun siapa yang punya jaminan, teman-teman sekalian? Saya sering sampaikan di Indonesia pada saat sampaikan pengajian-pengajian masalah kematian. Siapa yang bisa menjamin di ruangan ini? Saya tidak bicara Bapak Ibu, saya bicara diri saya. Bukan doa, tapi kita kasih contoh. Di depan pintu ruangan ini, di KJRI ini, tiba-tiba saya lihat sendiri malaikat pun Bapak Ibu tidak lihat. Saya lihat dia datang, dia mencabut roh saya tergeletak, orang cuma mengenal Khalid Basalamah pernah ceramah. Selesai. Orang pun cuma mengatakan, oh iya pas ceramah di KJRI di Los Angeles, pas cuma itu. Selesai. Habis itu apa? Sudah. Saya dengan amal saya, Bapak Ibu sudah selesai, pulang ke rumah lagi masing-masing. Begitulah keadaan kita semua. Jadi jangan terus-menerus lalai ini. Sampai kapan mau lalai? Sementara dia bisa memutus semua itu, ya. Dia bisa memutus semua itu. Jadi jangan tunda taubat. Dan kita juga kalau ingat mati, hati kita selalu merasa cukup. Walaupun kita boleh tamak dengan rahmat Allah. Boleh kita minta diberikan kesehatan, memintakan kekuatan, diruaskan rezeki, diberikan keturunan, itu boleh semua dalam Islam. Tapi itu kita tujuankan untuk mendapatkan yang terbaik di akhirat. Dan kita jadi semangat ibadah. Jadi mau sholat, jadi mau puasa, jadi mau ibadah. Juga satu sisi teman-teman sekalian, saya perlu jelaskan. Ibadah yang selama ini mungkin masih ada di antara kita yang malas lakukan, kayak sholat, kayak zakat, kayak puasa, segalanya. Ini punya kenikmatan loh Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana dosa itu, maksiat punya kenikmatan. Dua-dua punya kenikmatan loh.
Jadi jangan Bapak Ibu berpikir, oh saya kalau sholat, kalau ini apa sih enaknya? Lebih enak nonton TV, lebih enak ini, lebih enak itu. Dosa dan ibadah. Salah. Ada kenikmatannya. Cuma kenikmatannya akan Bapak Ibu rasakan kalau salah satu dari keduanya Bapak Ibu tutup. Jadi misal gini, mau nikmat ibadah, Bapak Ibu harus tutup pintunya dosa. Keran airnya dosa ditutup. Keran air ibadah dibuka. Kalau Bapak Ibu sebaliknya mau nikmatin dosa, memang keran ibadahnya ditutup. Ini dia dibuka. Walaupun ini tidak baik. Saya kasih contoh. Kalau misalnya seseorang sudah menikmati sebuah ibadah, saya kasih ibu-ibu contoh misal. Mohon maaf kalau ada yang memang belum berhijab. Saya bicara ini contoh. Jadi kalau misalnya ibu-ibu di sini yang sudah berhijab, sudah dijadikan sebagai ini agama saya, perintahan saya pakai. Dia nikmatin itu, di-enjoy sama dia. Baiklah, ini ibadah saya mau kerjakan. Sudah dirasakan ya sebagai sebuah kenikmatan. Contoh kenikmatannya adalah pada saat misalnya ibu-ibu yang sudah biasa pakai hijab, kemudian dia lagi di rumah tidak pakai hijab, ada laki-laki yang bukan mahram nyelonong masuk, kelihatan lehernya, kelihatan lengannya misalnya. Kira-kira merasa bersalah nggak? Bersalah ya? Kenapa? Karena ibu-ibu sudah nikmatin itu kan, udah merasa oh ini jilbab ini enak. Dan ibu mungkin bertanya pada teman-teman ibu yang belum pakai jilbab, kenapa ya dia belum pakai jilbab? Karena ibu sudah nikmatin ibadah jilbabnya. Maka kenikmatan buka jilbab hilang. Ya gitu ya. Jadi kenikmatan ini kalau sudah ada, kenikmatan ini hilang. Kalau kita balik, teman-teman kita yang masih menikmati buka hijab, gitu kan, maka dia akan menikmati itu dan akan hilang nikmat hijabnya. Dia akan bilang, kok ini orang pakai jilbab ya? Nggak panas ya? Apalah segala macam akan muncul di benak dia. Karena dia lagi nikmatin itu. Bisa difahami ya? Jadi maksud saya, dua kenikmatan ini nggak bisa ketemu Bapak Ibu sekalian, nggak bisa dipertemukan. Contoh yang lain, sholat misalnya, begitu azan sholat, coba komitmen jalankan, udah. Dan saya sarankan Bapak Ibu kalau mau rajin ibadah, sederhana sekali. Bapak Ibu cari tahu janji Allah di ibadah itu. Misal, Ustaz saya mau rajin sholat 5 waktu supaya saya on time. Apa yang saya harus lakukan? Saya bilang, baca saja, tulis. Dalam bahasa Indonesia di Google juga bisa, bahasa Inggris tentu Bapak Ibu juga sudah tidak perlu diajarkan, tapi tinggal kalau Indonesia banyak artikel tulisan bahasa Indonesia, mungkin Ibu lebih bisa dan Bapak Ibu bisa lebih paham. Keutamaan sholat 5 waktu. Baca keutamaannya. Keutamaan itu maksudnya saya dapat apa sih kalau saya sholat, gitu lah. Baca tuh 5-6 hadis, 7-8 hadis. Oh ternyata ada hadis Nabi SAW. Bagaimana kata Nabi kepada para sahabatnya alaihissalam, bagaimana kalau di depan rumah kalian ada sungai mengalir dengan sangat deras, lalu salah seorang di antara kalian sholat 1 hari 5 kali, masih tertinggal noda atau kotoran di badannya, 5 kali mandi sehari. Kata para sahabat, ya Rasulullah nggak mungkin, udah nggak ada lagi kotoran di badannya, 5 kali mandi sehari. Kata Nabi SAW, itulah perumpamaan 5 waktu sholat. Seperti sungai tadi kalian mandi 5 kali sehari, bersih terus dari dosa. Oh ternyata saya dapat ini ya, 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis, 5-6 hadis, 5 menit aja Bapak Ibu baca. Semua begitu, mau rajin sedekah, mau pergi haji, mau sholat malam, mau sholat duha, mau baca Quran, baca keutamaannya. Janji Allah di situ apa? Sama Bapak Ibu kalau tanya saya, Ustaz saya masih suka bohong, saya masih zina, saya masih gini, apa yang saya harus lakukan supaya saya tinggalkan? Maka jawaban saya sederhana, baca ancaman Allah di dosa itu. Tulis saja, ancaman Allah zina, ancaman Allah tinggalin sholat, ancaman Allah tentang orang riba. Baca. Nanti kita baca 5-6 hadis, oh ternyata dilarang karena ini ya. Jadi wahyu itu bicara sama hati manusia, kita akan tinggalkan nanti. Kita akan tinggalkan. Jadi ibadah itu punya kenikmatan teman-teman. Sebagaimana maksiat juga punya kenikmatan, tapi tidak bisa ketemu. Nah, banyak orang tidak nikmati ibadah, bahkan tidak nikmati dosanya karena dia masih mencampur baur. Kalau ada orang Bapak Ibu sekalian mabuk nih, sambil dia sholat. Dia sholat 5 waktu tapi masih mabuk. Dia tahu subuh jam 5. Ya. Kami lihat di aplikasi kayaknya jam 5.15 subuh di sini ya. Jadi misal jam 5 azan subuh, dia jam 3 subuh mabuk, dan dia tahu dia mau sholat subuh. Kira-kira enak gak mabuknya? Gak bakal enak, karena dia jadi beban.
Mabuk tapi sebentar subuh nih. Sadar nggak baca ayatnya? Jadi kalau dia gabung antara dosa sama ibadah, nggak bisa ketemu. Mabuknya nggak enak, sholatnya nggak enak. Kan gitu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa, harus pilih salah satu. Jadi orang baik sekalian, atau jadi orang buruk sekalian. Kalau orang baik sekalian tuh enak, nikmat ibadah. Nikmat semuanya, halal semua dinikmatin, dia komitmen, dia punya prinsip, dia konsisten segala macam. Dia buat dosa, ya sudah. Orang kalau tidak pikir sholat, dia mabuk biar tergeletak di pinggir jalan, dia nggak pusing. Karena dia beban. Tapi ini bahaya, akibatnya neraka, hukuman. Yang jadi masalah ini kalau Bapak Ibu masih di tengah-tengah. Makanya sering kalau ada jemaah saya tanya, Ustaz, kenapa saya sholat belum khusyuk ya? Saya bilang, Bapak Ibu coba muhasabah. Lihat rentetan 24 jam dalam sehari, mana pintu-pintu dosa yang masih Bapak Ibu buka. Misal jam 8 pagi masih ikutin gosip. Nah ini rutin nih, saya selalu nonton gosipin orang, gibah nih. Gunjing orang, seperti makan daging saudara muslim kan. Kata Nabi SAW, pernah lewat di pasar Madinah ada bangkai kambing, Bapak Ibu sekalian. Bangkai kambing itu sudah busuk, sudah berapa hari, dipenuhi dengan belatung, tanduknya patah, matanya buta, kakinya patah. Kambing itu. Nabi SAW ingin berikan pelajaran kepada para sahabat dan untuk kita semua. Udah lagi lewat, lalu beliau bilang, siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai kambing ini? Dari Nabi SAW bukan mau jual, tapi Nabi ingin sampaikan pesan penting. Siapa di antara kalian yang mau beli bangkai ini? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, jangankan dia sudah jadi bangkai, dia hidup saja. Kalau hidup ini, tapi patahnya tanduknya patah, matanya buta, kakinya patah, nggak ada yang mau beli. Kalau masih hidup, apalagi kalau sudah bangkai. Nabi SAW ulangi lagi, siapa yang mau saya kasih gratis? Tadi beli, sekarang gratis. Ya Rasulullah, jawaban kami sama. Jangankan sudah mati, hidup saja kami nggak mau. Kalau ada kambing hidup tapi tanduknya patah, matanya buta, kakinya patah, nggak ada yang mau. Maka kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, maksud demi Allah, seseorang di antara kalian memakan bangkai ini jauh lebih ringan baginya dibandingkan dia menceritakan aib saudaranya muslim. Nggak usah cerita lah. Sampai kepada kita teringat, dengar, nggak usah dengarin. Udah, maaf, jangan cerita ya, saya nggak mau dengar. Rasulullah SAW itu Bapak Ibu sekalian luar biasa akhlaknya. Beliau kalau mau keluar pagi hari, buka pintu rumahnya, sahabatnya sudah banyak nunggu depan pintu. Apa pertama perkataan Nabi SAW? Jangan ada yang ceritakan kesalahan sahabatku, karena aku mau bertemu dengan mereka sementara dadaku lapang. Kalau betul-betul ada orang yang salah depan mata kita, luruskan. Tapi kalau kita yang ngorek-ngorek cari tahu, nggak usah. Untuk apa? Urus diri kita sendiri, ini masih banyak hal yang harus kita perbaiki. Ini penting untuk digarisbawahi. Contoh saja. Lalu kata Dahhak rahimahullah masih lanjutan, dikatakan, "Wa man nasiyahu uqiba bi thalath." Dan barang siapa yang lupa terhadap kematian, dia akan dihukum dengan 3 perkara. Yang pertama, taswifit taubah. Yang kedua, wa tarkir ridha bil kafaf. Dan yang ketiga, wat takasuli fil ibadah. Dia akan selalu menunda-nunda taubat. Yang kedua, tidak merasa cukup, selalu berkeluh kesah. Dan yang ketiga, malas beribadah. Subhanallah, ada satu orang pernah datang Bapak Ibu sekalian di Saudi, kisah nyata, kepada seorang syekh di majelis beliau. Yang bunyinya, orang itu kisahnya begini, anak muda ini bilang, dia kebetulan orang susah, pakaiannya kotor, dia belum makan berapa hari. Dia datang, dia mengatakan, Syekh ini kalau kita kiai di Indonesia ya, Ustaz, Syekh, saya ini orang miskin, butuh bantuan. Syekhnya ingin memberikan pendidikan kepada dia, mengatakan, tidak, kamu orang kaya. Kata dia, Syekh, saya orang miskin, udah berapa hari nggak makan, butuh bantuan. Kata syekhnya, kau orang kaya. Dia kena penasaran, dia bilang, demi Allah Syekh, saya orang miskin. Kata syekhnya, dia kaget, demi Allah kau orang kaya. Kaget dia. Dia bilang, kenapa Syekh berani bersumpah sama Allah kalau saya orang kaya? Saya lebih tahu keadaan saya. Dia bilang, iya. Mau saya hitungkan kalau kamu itu orang kaya? Dia bilang, iya. Kata syekhnya, baik. Berapa jari tanganmu? Dia bilang, 10. Kata syekhnya, mau nggak? 1 jarimu saya potong,
saya kasih 1 juta real. Ya. 1 juta real saya kasih. Mau nggak dipotong? Dia bilang enggak. Dia bilang enggak, saya nggak mau. Baik, berarti kau punya 10 juta real. 1 juta dan 1 juta real. Kalau kita 1 juta real ini sedikit 3,5 miliar uang Indonesia. Kalau dipotong 1 dibayar 3 miliar, mau nggak? Jempolnya hilang. Nggak mau, dia bilang. Kamu punya 10 juta real. Mau nggak matamu 1 saya cungkil? Kasih 1 juta real. Di sini kasih berapa lah? 1 juta dolar. Tapi matamu saya cungkil 1. Enggak, saya nggak mau. Kuping kamu dipotong 1. Enggak mau. Semuanya nggak mau. Kata dia, saya bilang, kamu ini orang kaya raya, di badanmu banyak sekali. Tinggal keluar cari makan. Kamu miskin dari mana? Jadi manusia banyak begitu berkeluh kesah, padahal nikmatnya Allah besar sekali sama dia. Masih bisa melihat, masih bisa bernafas, masih bisa. Kadang-kadang dia cuma terkurung dengan bingkai kehidupannya sendiri. Bapak Ibu harus dobrak diri dari situ ya. Jangan bilang begini. Saya kasih contoh saja. Saya kalau tidak minum kopi pagi hari, kepala saya pusing. Nggak usah bilang begitu, karena nanti di otak bawah sadar kita terekam itu. Tanpa kopi pusing. Jadi nggak usah bilang begitu. Kalau ada kopi, ada susu, ada air putih, minum saja. Bismillah yang ada. Sama teman-teman kalau masih merokok. Kenapa merokok? Saya kalau tidak merokok tidak bisa berpikir. Ya. Saya tidak percaya diri. Dia gantung kepercayaan dirinya dan idenya di batang rokok itu. Kenapa harus begini? Saya kalau tidak tidur di rumah saya nggak bisa tidur. Saya kalau tidak pakai bantal saya, ada orang pernah begitu, kemana-mana bawa bantalnya. Saya tidak bisa tidur. Saya kalau makan, kalau bukan di rumah saya, masakan istri saya tidak bisa makan. Gimana caranya? Kalau pas lagi safar, kan nggak mungkin. Jangan kurung diri kita di bingkai itu. Nah, dobrak saja. Selama halal, bismillah, haram tinggalkan. Kan sederhanakan begitu. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan disahihkan juga dalam kitab Sahihul Jami'. Kata Nabi SAW, perbanyak mengingat pemutus kelezatan yaitu kematian, karena sungguhnya tidak ada seorang pun yang mengingat kematian ketika dalam keadaan sempit hidupnya, melainkan dia akan merasakan kelapangan. Kita kalau lagi sumpah, lagi sedih, lalu kita ingat, oh saya akan mati. Jadi lapang. Dan tidak ada orang yang sedang lalai, yang lagi ke lapangan, kemudian mengingatnya, kecuali akan mengeremnya. Kalau kita lagi foya-foya, kita ingat mati, kita jadi berhenti. Dan ini peringatan Nabi alaihi salatu wassalam yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu sekalian, karena melihat waktu tinggal 10 menit, ini katanya sampai jam 10 malam. Maka tentu saja saya coba, itu tadi masalah orang yang meninggal ya. Dan orang yang meninggal ini berbahagialah kalau dia punya banyak amal soleh, dan tentu akan banyak cobaan kalau memang dia punya dosa-dosa. Karena tidak ada dosa Bapak Ibu sekalian tidak dihukum sama Allah. Bapak Ibu jangan menghayal, oh saya kalau buat dosa Allah tidak akan hukum. Itu kesalahan. Pasti dihukum. Makin berat dosanya, makin berat hukumannya. Misal ada kucing lewat, kita tendang. Kucing itu punya Tuhan sama dengan kita, Allah. La ilaha illallah. Kucing tidak bisa melawan. Tapi nanti kita lagi jalan, pakai sepatu bagus, jalan aspalnya lurus, tapi kita keseleo jatuh. Karena gara-gara tendang kucing tadi. Tendangnya setengah menit, dihukumnya 2 minggu keseleo, sakit. Ya. Jangan pernah berpikir, kita kata-katain orang hari ini, besok kita dikata-katain orang. Kita gibah, kita digibah. Kita fitnah, kita digibah. Kita menipu, kita akan ditipu. Itu sabda Nabi SAW. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Dan juga dalam hadis yang lain dikatakan, kama tadinu tudan, sebagaimana kau berperilaku kau akan dibalas dengan yang sama. Tentu bagi kita yang masih hidup teman-teman sekalian, kita harus ambil pelajaran bahwasanya kita akan menuju kematian seperti dia. Apa amal kita? Apa yang akan kita persiapkan? Bagi keluarga yang sedang bersedih teman-teman sekalian, maka ada beberapa hal yang dianjurkan dalam syariat. Yang pertama, bagi keluarganya sendiri, maka orang kalau meninggal tidak boleh ditunda beberapa hal. Yang pertama, jenazahnya. Jadi kalau makin cepat bisa diurus, dimakamkan makin bagus. Tentu saya kemarin tuh dengar berita duka ini, saya sempat tanya Pak Farhad, kira-kira proses surat-suratnya cepat atau lama? Ya tergantung, saya bilang kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Karena sabda Nabi SAW, ikramul mayyit dafnuhu. Penghormatan terhadap jenazah, segera memakamkannya. Jadi Bapak Ibu jangan bawa perasaan Bapak Ibu yang masih hidup ya. Dia nggak mau lagi di dunia itu.
Itu sesuai dengan sabda Nabi SAW. Tidak ada orang yang mati, mukmin atau kafir, kecuali tidak mau lagi kembali ke dunia. Dia baru tahu, oh dunia cuma ini nih, seperti ruangan kecil. Kenapa dulu saya di situ ya? Seperti itu saja. Kecuali orang yang mati syahid, kata Nabi SAW. Dia berharap kembali ke dunia bukan untuk kembali kerja, kembali makan makanan favoritnya, kumpul sama istri anaknya, bukan. Dia berharap kembali dunia, perang, dibunuh lagi, baru mati lagi, begitu terus. Dihidupkan lagi, supaya karena besarnya pahala, supaya dapat pahala yang telah Allah janjikan. Jadi memang orang tidak berharap lagi di dunia. Kita kadang-kadang terbawa perasaan kasihan, anaknya si fulan belum lihat, keluarganya belum lihat. Ini tidak boleh, melanggar sunnah Nabi SAW. Mestinya segera. Yang kedua, bayar utangnya. Tidak boleh kita tunda. Jalankan wasiat dulu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Pertama wasiat, yang kedua wasiat setelah diurus jenazahnya. Urus jenazahnya mandikan, kafani, kubur. Sholati kubur. Kemudian yang kedua kita jalankan wasiatnya. Wasiat itu seperti Bapak Ibu kalau punya wasiat, saya minta tanah saya yang di sana wakafin buat masjid, harta saya sekian wakafin untuk pesantren ini misalnya, atau beli Al-Quran atau apa saja. Tapi ini maksimal sepertiga harta, nggak boleh lebih dari sepertiga harta. Kalau mau wasiat sepertiga harta, sesuai dengan sabda Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada saat beliau sakit keras dan beliau orang kaya raya. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya punya harta banyak, saya mau wasiatkan, saya mau tinggalkan buat amal soleh saya nanti. Saya mau tinggalkan 2/3 ya Rasulullah, sepertiga saja buat keluarga saya. Kata Nabi SAW, banyak. Kata dia, setengah ya Rasulullah. Misalnya punya 10 miliar, 5 miliar saya mau kasih jalan Allah, supaya kalau saya meninggal jadi amal jariah. Ini wasiat kalau dia sudah mati ya. Kalau sementara dia hidup, dia punya hak biar dia sedekahkan semuanya. Tapi dia maunya ini nanti kalau dia mati, anak-anaknya jalankan wasiatnya. Kata Nabi SAW, setengah masih banyak. Lalu kemudian dia berkata, ya Rasulullah, sepertiga. Kata Nabi SAW, sepertiga juga masih banyak. Dan ketahuilah kalau kau tinggalkan anak-anakmu dalam keadaan kaya, jauh lebih baik dibandingkan kau tinggalkan mereka miskin yang mengemis pada orang-orang, gitu kan? Jadi kita dianjurkan tinggalkan warisan. Itu wasiat. Tapi wasiat tidak boleh untuk ahli waris, Bapak Ibu sekalian. Misalnya Bapak Ibu bilang, untuk anak saya yang kedua tanah yang di sini. Karena dia ahli waris. Ahli waris sudah ada penentuan persentase haknya dalam ilmu warisan, ya. Itu sudah tidak ada lagi. Jadi ahli waris sudah ada penentuan dalam syariat. Si anak perempuan dapat berapa, anak laki-laki dapat berapa, istri dapat berapa, suami dapat berapa, orang tua, semua sudah ada. Tidak usah kita wasiatkan buat mereka. Wasiat buat diri kita sendiri supaya amal jariah kita. Yang ketiga, bayar utangnya. Makanya Bapak Ibu kalau punya utang, tulis. Ya, tulis, saya punya utang sama bank ini, saya punya utang sama si fulan. Tulis. Jadi kalau kita tidak sempat bayar sebelum meninggal atau pada saat meninggal, keluarga kita bisa bayarin. Ya. Dan ingat, jangan buka pintu utang. Maaf, saya temukan teman-teman yang rata-rata tinggal di negara non-muslim ini kena terikat dengan bank-bank riba kadang-kadang gitu kan, akhirnya harus utang sana-sini. Sama tuh saya diundang juga ke Australia itu hari saya temukan sama gitu, kasusnya pertanyaannya sama. Maka saya bilang usahakan hindari utang, kecuali darurat. Kalau Bapak Ibu darurat sekali harus utang, maka utang. Kalau tidak jangan, karena membuka pintu utang ini masalah. Dalam hadis dikatakan kalau ruh seorang mukmin akan bergantung antara langit dan bumi selama utangnya belum dibayar. Dan kata Nabi SAW, ya, orang yang mati syahid diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Dan utang kalau Bapak Ibu buka, niatkan. Kata Nabi SAW, siapa yang utang dari awal dia mau bayar, Allah mudahkan dia bayar. Siapa yang dari awal tidak mau bayar, maka Allah persulit dia membayarnya. Cara sederhana untuk bisa menangani supaya tidak utang, bedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Beda ini. Kebutuhan Bapak Ibu penuhi, keinginan rem. Kalau kita mau ikuti keinginan kita, nggak bakal selesai. Kita akan belanja terus. Kalau masalah tulisan diskon di toko-toko itu tidak bakal habis sampai hari kiamat. Nggak usah khawatir. Ya. Saya tidak tahu di sini, tapi kalau di Indonesia kadang-kadang spanduknya 70% dari awal buka sampai 5 tahun masih itu terus, nggak berubah-berubah. Jadi nggak usah, oh ini kena lagi diskon, belum tentu nanti tahun depan ada lagi, bulan depan ada lagi. Kalau butuh beli. Ya. Ada ibu-ibu begitu panci di rumahnya masih bagus, belum disentuh, beli panci lagi. Untuk apa beli banyak-banyak numpuk-numpukin?
Lebih baik beli Quran taruh di masjid, itu jadi amal jariah, biayai anak yatim kayak untuk amal akhirat. Kenapa harus tumpukin barang? Jadi harusnya dihindarin. Ya. Jadi ini hal yang harus dilakukan. Kemudian yang keempat, harus dibagi warisannya. Nah ini juga banyak terjadi di negara kita di Indonesia. Kadang-kadang ditunda warisan dibagi. Padahal tidak boleh itu Bapak Ibu sekalian. Nah contoh kasus misalnya ada seseorang laki-laki meninggal, dia punya rumah satu, anaknya ada 3, istrinya masih hidup tentunya. Lalu pada saat meninggal si mayit, anak-anaknya bilang nggak usah dibagi warisan dulu, kan ibu tinggal di rumah itu. Salah ini, harusnya dibagi dulu. Walaupun rumah itu belum dijual, biarin ibu tinggal nggak apa-apa. Tapi hak masing-masing secara syar'i sudah tahu. Oh si anak laki-laki dapat sekian, anak perempuan dapat sekian. Biarin ibu tinggal nggak apa-apa. Ibu pun punya hak di situ. Ibu kalau punya seorang istri, kalau punya anak-anak, dia punya 1/8 dari total harta. Kan gitu yang ditinggal. Itu haknya dia. Anak laki-laki sama anak perempuan, anak laki-laki 2, anak perempuan 1. Selesai. Jadi semua sudah tahu haknya. Walaupun rumah itu tidak dijual. Kadang-kadang ada di Indonesia, anaknya 10 misalnya. Meninggal, banyak hartanya. Tapi dibiarin. Sampai nanti ada di antara anak ini meninggal. Sampai cucu-cucunya nggak dibagi-bagi. Kayaknya nggak boleh nih. Ini hukum syar'i harusnya kita bagi. Jadi ini 4 hal harus disegerakan kalau orang meninggal. Itu keluarga ya. Dan kemudian bersabarlah ya. Bersabarlah hadapi kematian, karena orang yang mati tidak akan kembali lagi. Walaupun kita menangis terus, yang penting dalam Islam bagaimana kita memperbanyak amal buat dia. Kata Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia terputus amalnya kecuali dari 3 sumber. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah uang yang kita keluarkan, atau lembaga atau tanah yang kita wakafkan, yang dipakai terus. Masjid, rumah anak yatim, apalah ya, rumah dipakai oleh janda-janda tidak mampu, orang miskin, buat jalan, jembatan, fungsinya banyak dipakai dan selalu dipakai. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Jadi bapak ibu, misalnya ibu-ibu misalnya ibunya dulu punya resep masakan yang enak, resep masakan pun bisa, ibu masih ingat, tulis, sebarluaskan, ajarin kepada orang-orang. Bapak mungkin punya wasiat dari bapaknya dulu, nah harus begini, harus begitu. Wasiatnya bagus, sampaikan lagi kepada yang lain. Ilmu bermanfaat. Lebih bagus lagi kalau ilmu agama, jauh lebih besar manfaatnya. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Ini sumber 3. Sumber yang keempat, dalam hadisnya dikatakan juga doa seorang muslim untuk muslim yang lain. Ya kata Nabi SAW, doa muslim untuk muslim yang lain akan sampai ya selama dia tidak bertemu dalam al-dhahrul ghaib. Maksudnya orang sudah meninggal atau tidak lagi di tempat, kita doakan bukan hanya untuk dipuji oleh dia. Kemudian juga haji dan umrah. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, orang tua saya sudah tidak mampu lagi mengadakan perjalanan. Enggak safar, enggak haji, enggak umrah. Riwayat lain ada juga saudara keluarga saya sudah meninggal. Bolehkah saya haji dan umrahkan? Kata Nabi SAW, iya, haji dan umrahkanlah buat mereka. Jadi boleh, gitu kan? Itu boleh. Nah ini kita perbanyak. Saya tutup Bapak Ibu sekalian dengan bagaimana dengan kita yang sedang tidak menghadapi musibah. Jadi bagi teman-teman kita yang sedang bersedih, kita ini yang sedang tidak menghadapi duka, apa yang harus kita lakukan? Selama 3 hari kita disunnahkan bertakziah, dan takziah ini meringankan kesedihan keluarga mayit. Keluarga mayit ya. Jadi sunnah Nabi SAW, kita datang ke rumahnya, kita antarin makanan dan minuman, kita doakan supaya mereka bersabar. Dan ini untuk mereka, untuk keluarga yang hidup. Kalau untuk si mayit, itu kita berdoakan, kita sedekahkan dari pertama dia hembuskan nafas sampai kita hembuskan nafas. Jadi nggak ada hubungannya sama takziah itu sebenarnya. Karena takziah untuk meringankan keluarganya mayit. Kalau mayit bukan 3 hari itu, sepanjang umur kita. Kita doakan, kita sedekahkan, kita istighfarkan selalu. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW pada saat meninggal sepupu beliau, kakaknya Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in. Ini lebih tua 10 tahun dari Ali radhiyallahu anhu. Pada saat beliau meninggal mati syahid di perang Mu'tah, maka kata Nabi SAW kepada penduduk Madinah, Mu'tah jauh, 1000 km dari Madinah, jauh sekali di daerah Jordan sana. Yang jelas waktu jenazahnya sudah dikubur, keluarganya pada nangis nih, keluarganya Ja'far di Madinah. Kata Nabi SAW kepada penduduk Madinah, Isna'u li ali Ja'far, fa innam asabu ma lam yusibkum. Buatkan makanan, minuman, hibur tuh keluarganya Ja'far, karena mereka sedang tertimpa apa yang tidak menimpa kalian. Jadi kita yang bawa air mineral, kita yang bawain minuman apa, kita yang bawain makanan. Jangan kita yang makan di situ. Kitanya yang bawain mereka supaya mereka hilang sedihnya. Dan termasuk sunnah Nabi SAW kita mengatakan
a'zamallahu ajrakum. Semoga Allah mengagungkan dan melipat gandakan pahala kalian. Inna lillahi ma'a'ta, milik Allah yang dia kasih, walillahi ma'akhad, milik Allah yang dia ambil, wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Semua berjalan sesuai dengan takdirnya. Semua berjalan sesuai dengan takdirnya. Allahu a'lam. Ini yang kita lakukan insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita. Dan insyaallah sampai ketemu lagi di esok hari. Semoga Allah mudahkan besok kita sholat Idul Adha. Dan juga insyaallah Bapak Ibu mudah-mudahan dimudahkan bisa mendengarkan khutbah yang akan kami sampaikan nanti di tempat ini. Dan sorenya kalau tidak salah juga ada ta'lim lagi ya. Ada ta'lim lagi, mungkin bisa ambil dari Pak Farhad jadwalnya. Begitu pula dengan hari Sabtu nanti puncaknya acara kita di sini yang masalah ruqyah. Mungkin begitu saja, kita berdoa kepada Allah SWT semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan tidak terkecuali sampai menjelang ajal datang diterima dengan kemahamurahannya dengan pahala yang sempurna. Dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan tanpa terkecuali, sekecil sampai sebesar apapun, diganti dengan kemahamurahan Allah menjadi pahala. Dan semoga negara kita Indonesia yang tercinta secara khusus dimakmurkan oleh Allah SWT, dibukakan rezekinya, dilunasi utang-utangnya, dan juga dikaruniai pemimpin-pemimpin muslim yang adil yang kembali pada Al-Quran dan Sunnah, dan juga berhasil menjalankan tugas-tugas mereka supaya mereka lepas dari tanggung jawab pada hari kiamat dan seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan haknya. Dan juga semua teman-teman kita muslimin Indonesia secara khusus dan umumnya yang berada di negara-negara selain Indonesia ini, termasuk di Amerika dan beberapa negara yang lain, dijaga oleh Allah SWT dalam keimanan dan akidah mereka, dan juga dimudahkan mereka untuk selalu menjaga ukhuwah Islamiyah dan diangkat perselisihan di antara mereka. Dan semoga saja semua kita insya Allah digabungkan oleh Allah di surga Firdausnya tanpa hisab. Semua disatukan di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar pasti dari Allah Bapak Ibu sekalian, kalau ada salah mohon dimaafkan pasti dari saya. Dan sebelum kafaratul majlis, kami mengajak Bapak Ibu bisa mendatangi web resmi kami di www.khalidbasalamah.com. Ada 650 judul ceramah di sana. Bisa Bapak Ibu download gratis, bisa diikutin dan membahas kurang lebih 15 kitab. Ada kajian Minhajul Muslim, ada Bulughul Maram, ada Riyadhus Shalihin, ada Al-Kabair, dosa-dosa besar, ada tentang sejarah Nabi, 40 episode, ada serial Sahabat, 27 episode. Ada banyak sekali yang saya sarankan Bapak Ibu mendownloadnya dari web resmi kami tadi. Ada logo warna biru, tulisannya KHB, itu bisa didownload dan silakan sebarluaskan asal tidak dikomersialkan, insya Allah kami izinkan. Dan insya Allah bisa diintenskan. Karena saya memang dulu pernah mengajar lama di kampus, jadi dosen, maka saya pindah ingin membina majelis taklim, diubah menjadi kelas. Jadi dia supaya bisa lebih besar manfaatnya. Selama ini saya berpikir untuk jadi dosen dulu, teman-teman mahasiswa saja yang bisa jadi ulama nih. Kenapa kita tidak ubah ke masyarakat umum juga bisa menyebar? Maka kami ajarkan di majelis taklim, alhamdulillah responnya sangat baik. Semoga Allah ikhlaskan niat kita untuk ini. Terima kasih waktunya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.